Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentino Alkausar Zidan, anak kelas 11 IPA 2 Darul Jannah, akan menjelaskan tentang mekanisme pertahanan tubuh, yaitu dibagi dua, yaitu humoral dan seluler. Pertama, humoral dulu, atau diperantarai antibodi. Pertama, antigen menginvasi tubuh, lalu antigen dibawa ke limfosit B di dalam nodus limfa, lalu sel T penolong mengaktifkan limfosit B. Lalu limfosit B berproliferasi melalui pembelahan mitosis sehingga menghasilkan tiruan sel B. Setelah itu, tiruan sel B banyak yang terdiferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma mengekspresikan antibodi untuk dibawa ke lokasi infeksi. Lalu setelah semua itu, di lokasi infeksi, kompleks antigen-antibodi secara langsung mengaktifkan antigen. Lalu sebagian tiruan sel B tidak terdiferensiasi dan menjadi sel limfosit memori B yang menetap pada jaringan limfoid. Sel limfosit memori B ini hanya mengekspresikan sedikit antibodi jauh setelah infeksi teratasi dan berfungsi dalam respon imunitas sekunder jika terjadi pajangan antigen berulang. Jadi jika antigennya menginfeksi tubuh lagi, sel memori B, limfosit memori B akan beraksi. Lalu yang kedua, seluler atau diperantarai sel itu dibagi dua. Yang pertama, ekstraseluler atau jika antigen dicerna oleh makrofag. Pertama, antigen ditelan oleh makrofag, lalu makrofag mengandung fragmen protein atau peptida dari antigen tersebut. Setelah itu, makrofag membentuk molekul MHC kelas 2 dan molekul tersebut bergerak menuju ke permukaan makrofag. Lalu MHC kelas 2 menangkap peptida antigen dan membawanya ke permukaan serta memperlihatkannya ke sel T penolong. Setelah itu, sel T penolong akan mengaktifasikan makrofag untuk menghancurkan mikroorganisme yang ditelan. Mikroorganisme itu antigennya. Lalu cara yang kedua adalah intraseluler atau jika antigen menginfeksi sel. Pertama, antigen menginfeksi sel tubuh. Lalu sel mengandung fragmen protein atau peptida virus jika virus bereplikasi dalam sel tersebut. Setelah itu, sel tubuh membentuk molekul MHC kelas 1. Molekul tersebut bergerak ke permukaan sel. Setelah itu, MHC kelas 1 tersebut menangkap peptida virus dan membawanya ke permukaan sel serta memperlihatkannya ke sel T sitotoksin atau CTL. Sel T sitotoksin atau CTL akan teraktivasi oleh kompleks MHC kelas 1, peptida virus dalam sel yang terinfeksi dan sel T penolong. Sel T sitotoksin kemudian berdiferensiasi menjadi sel pembunuh aktif yang akan menghancurkan sel terinfeksi. Lalu sel T sitotoksin yang tidak berdiferensiasi akan menjadi sel T memori. Sel T memori berfungsi dalam respon imunitas sekunder jika terjadi pajangan antigen berulang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.